Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2020 dan dari kelas 03. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk terus update di channel kelas kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Prof. Dr. Ismail Tola, MPD, dan Bapak Syamsur Rijal Basri, SPD, MPD, dengan materi Siklus Perencanaan Pendidikan. Kelompok kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Aditya Nugraha. Saya Sri Rahayu Febrianti. Saya Arimi Yulianensi. Baiklah, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai siklus perencanaan pendidikan. Materi siklus perencanaan pendidikan terbagi atas 13 poin. Yang pertama, pengertian siklus perencanaan pendidikan. Yang kedua, macam-macam siklus. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, diagnostik. Yang kelima, perumusan kebijakan. Yang keenam, strategi. Yang ketujuh, perkiraan. Yang kedelapan, pengangguran. Yang kesembilan, penetapan sasaran. Yang kesepuluh, rancangan kegiatan. Yang kesebelas, perincian rencana. Yang kedua belas, implementasi rencana. Yang ketiga belas, penilaian rencana. Itulah pokok materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, pengertian siklus perencanaan pendidikan. Siklus perencanaan pendidikan adalah suatu proses berlangsungnya perencanaan pendidikan yang berulang tahapan kronologisnya yang harus dilalui sebagai langkah-langkah pelaksanaan perencanaan pendidikan yang dilaksanakan secara terdaur. Macam-macam siklus perencanaan pendidikan. Siklus pertama melayani 2 tujuan ganda. 1. Menyusun persetujuan antara manajer puncak dan manajer bidang tentang strategi dan tujuan secara komprehensif. 2. Memilih tujuan perencanaan yang mana lebih penting pada siklus berikutnya. Pada siklus ini, manajer puncak menyusun tujuan umum dan meminta rencana dari setiap bidang. Pada siklus kedua, setiap kepala bagian menyetujui rencana sementara dari bawahan sesuai dengan bidang mereka. Oleh manajer bidang yang dipilih, rencana mana yang sesuai dengan tujuan utama dan tujuan bidang akan diajukan ke manajer puncak. Siklus ketiga, tiap-tiap pimpinan bidang menyusun anggaran khusus untuk biaya pelaksanaan rencana, tujuan, dan sasaran. Setelah didiskusikan di antara para manajer, barulah anggaran tersebut disetujui dan disediakan. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Data adalah bahan keterangan yang berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Ada 2 metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan data, yaitu seperti metode penggunaan angket dan kuesioner ataupun interview atau wawancara. Selanjutnya, diagnosis. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dan didiagnosis. Menganalisis data merupakan proses untuk menghasilkan suatu informasi. Mendiagnosis keadaan pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan, termasuk mengkaji rencana yang sudah disusun tetapi belum dilaksanakan. Dalam mendiagnosis keadaan pendidikan, dipergunakan kriteria-kriteria seperti relevan, efektivitas, dan efisiensi. Setelah tujuan-tujuan pendidikan nasional dirumuskan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh perencanaan pendidikan ialah memastikan apakah usaha pendidikan nasional sekarang ini memadai, relevan, dan mendatangkan hasil yang baik. Ini dilakukan untuk menghadapkan atau mencocokkan output usaha pendidikan dengan tujuan dan mencari perbedaan yang menonjol. Inilah yang dinamakan dengan diagnosis dan mengarahkan kita untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sifat, luas, kualitas, organisasi, serta tingkat penampilan aktivitas-aktivitas pendidikan nasional. Kriteria untuk diagnosis ini mutlak ditemukan oleh tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan suatu pembatasan gerak tentang apa-apa
yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Suatu kebijakan di bidang pendidikan dirumuskan secara melembaga oleh pemerintah dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Biasanya, kebijakan pendidikan sudah dituangkan dalam repelita. Para perencana pendidikan tetap memegang peranan penting, terutama dalam memberikan nasihat teknis dalam perumusan kebijakan. Perumusan kebijaksanaan tentang situasi pendidikan saat ini telah menunjukkan kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, sehingga mengarah atau mencapai relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Tindakan korektif harus didasarkan pada suatu kebijaksanaan yang harus dikaji untuk menunjukkan kerangka kerja umum di mana keputusan-keputusan yang lebih rinci harus dilakukan. Strategi organisasi merupakan suatu persyaratan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan pada waktu yang akan datang, mencakup langkah-langkah yang berisi program-program dan tindakan-tindakan manajemen untuk mewujudkan visi dan misi. Program yang dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang dimaksud adalah satuan aktivitas yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan program. Satuan aktivitas menjadi alokasi rencana analisis biaya atau RAB. Lanjut, perkiraan. Seperti perkiraan kebutuhan masa depan, perencanaan pendidikan harus mampu memperkirakan kebutuhan masa depannya, sehingga rencana yang lengkap dapat disusun. Tanpa adanya perkiraan, suatu perencanaan akan gagal dan tidak efektif ataupun tidak efisien. Karena di dalam perencanaan perlu adanya perkiraan agar perencanaan tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, penganggaran. Perencanaan anggaran pendidikan di sekolah merupakan kegiatan merencanakan sumber dana yang ada dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, anggaran dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lanjut, penetapan sasaran. Penetapan sasaran pendidikan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada waktu tertentu guna merealisasikan alternatif pemecahan tantangan yang telah dirumuskan. Penetapan sasaran diperlukan agar kita dapat tetapkan titik awal kerja sesuai proses perencanaan pendidikan dan fokuskan pada target serta gunakan cepat masukan dari balikan atau feedback. Lanjut, rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan, menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Rancangan kegiatan digunakan manajemen untuk pengarahan kegiatan dan juga sebagai pedoman proses pengendalian. Di dalam dunia pendidikan, rancangan kegiatan berguna untuk dapat mengukur kualitas pembelajaran di dalam kelas yang berhubungan dengan hasil prestasi akademik siswa. Lanjut, perincian rencana. Rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara yaitu penyusunan program dan identifikasi serta perumusan proyek. Penyusunan program adalah membagi-bagikan rencana ke dalam kelompok kegiatan. Setiap kegiatan dalam kelompok atau organisasi ini harus saling menunjang dan menuju tujuan yang sama. Secara rinci, ada beberapa tahapan dalam membuat rencana, yaitu 1. Menentukan tujuan, 2. Merumuskan keadaan sekarang, 3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, 4. Mengembangkan serangkaian kegiatan. Lanjut, implementasi rencana. Fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang telah disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-masing proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena ini, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu, dikembangkan pula rencana operasionalnya, seperti penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme, dan pengawasannya. Di dalam tataran implementasi, apa yang digariskan seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga optimalisasi kinerja manajemen pendidikan belum sesuai harapan. Terakhir, penilaian rencana. Penilaian rencana terdiri dari 1. Tes tertulis. Seperti yang kita ketahui, tes tertulis merupakan suatu tes dalam bentuk bahan tulisan, seperti soal dan jawabannya. Yang kedua, penilaian kinerja atau performance assessment adalah suatu penilaian
yang meminta para peserta tes untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian proyek adalah suatu penilaian yang harus diselesaikan dalam suatu periode waktu tertentu. Tugas itu berupa investigasi yang harus dikumpulkan sejak awal. Yang keempat, penilaian hasil karya atau product assessment adalah suatu penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk tertentu dan kualitas produk tersebut. Yang kelima, penilaian sikap. Penilaian sikap ini terdiri dari mengamati dan meniru, menerima penguatan, dan menerima informasi verbal. Yang keenam, penilaian diri atau self-assessment adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh guru atau siswa yang bersangkutan untuk kepentingan pengelolaan kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketujuh, peta perkembangan hasil belajar. Peta ini berisi deskripsi dan uraian perkembangan kemampuan atau kompetensi dasar hasil belajar siswa. Yang kedelapan, analisis instrumen. Suatu instrumen hendaknya dianalisis sebelum digunakan. Ada dua model analisis yang dapat dilakukan, yaitu satu, model analisis kuantitatif, dan yang kedua, model analisis kualitatif. Yang kesembilan, evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar, materi, dan indikator yang belum mencapai ketuntasan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan menyimaknya. Saya yakin apa yang saya sampaikan akan sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila teman-teman sekalian tidak hanya menonton dan mendengarkannya, tetapi juga menyimak, memahami, serta menerapkannya di kemudian hari. Saya mewakili kelompok 03 mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan kata selama presentasi berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.